Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilma wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab kita dari kitab Al-Iman milik Al-Imam Al-Hafidz Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala. Masuk pada halaman 24. Ya. Taib, qala Al-Hafidz Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu ta'ala, wa hina sa'alahu alladhi alaihi raqbah mu'minah an itqil ajamiyah fa amara bi atqiha wa sammaha mu'minah. Dan ini melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, ya, barakallahu fikum, terkait penjelasan tentang keimanan, ya, di dalam menyelisihi daripada keyakinan kelompok Murji'ah dalam permasalahan al-iman. Ya, kemudian di sini disebutkan ketika Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, beliau menyebutkan tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam tatkala beliau membebaskan seorang budak, ya, seorang budak, ya, budak wanita, kemudian beliau memvonisnya sebagai seorang mukminah, ya, sebagai seorang mukminah, seorang wanita yang beriman. Ini ketika ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak tersebut terkait keimanan, kemudian Nabi membenarkannya, kemudian dibebaskan, ya. Sehingga Nabi SAW memerintahkan fa'amaru bi'itqiha, ya, wasammaha mu'minah, ya, wasammaha mu'minatun. Dan dalil ini, ya, dalil yang budak jariyah ini, seorang budak, ini digunakan oleh kelompok Murji'ah untuk menghasr terkait keimanan itu, bahwasanya mereka meyakini dengan dalil hadis ini, iman itu cukuplah dengan ikrar saja, lisan saja. Ya, mereka keliru di dalam memahami dalil ini. Ya, kelompok Murji'ah mereka itu keliru di dalam memahami pendalilan daripada hadis ini. Kemudian pada hasyiah, ya, catatan kaki, hasyiah nomor 1. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ya, mencukupkan kepada budak ini, ya, dengan pertanyaan, kemudian divonis sebagai seorang yang beriman, ya, mukminah. Maka jawabannya adalah, ya, dan ini dibawakan dalilnya, ya, takhrijnya oleh Muslim, ya, dan kemudian ada diriwayatkan juga dari takhrijnya dibawakan oleh Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Kemudian dikatakan bahwasanya ini qad ajaba a'immatus sunnah, ya, wa qad ajaba a'immatus sunnah, dan sungguh para imam ahlus sunnah seluruhnya mereka telah menjawab alal istidlalil murji'ah bihadal hadis, ya, min iddati ajwibah, ya. Jadi para ulama ahlu sunnah mereka seluruhnya telah memberikan jawaban terkait kekeliruan Murji'ah di dalam beristidlal, berdalil dengan hadis ini, min iddati ajwibah, dari banyak jawaban. Wa minha, yakni di sini disebutkan di antaranya yang pertama adalah an aksaror ruwatal hadis, ya, bahwasanya dengan banyaknya periwayatan hadis ini, ya, iktasaru ala qaulihi, ya, ini memberikan sebuah pembatasan, ya, terkait ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, di sini disebutkan i'tiqiha, ya, a'tiqaha, ya, lepaskanlah atau merdekakanlah budak wanita tersebut. Walam yadhkuru fihi, dan tidak disebutkan di dalamnya, ya,
alias atau kata selanjutnya yaitu fa innaha mu'minah. Karena sesungguhnya budak tersebut adalah seorang mukminah. Jadi terbatas hanya sekedar ucapan Nabi SAW di kalimat a'tiqaha, ya, bebaskan budak tersebut. Tidak sampai kepada fa innaha mu'minah, ya, tidak sampai kepada penjelasan Nabi SAW bahwasanya budak tersebut adalah seorang mukminah. Kemudian yang kedua, ya, pendalilan dari kekeliruan kelompok Murji'ah terkait hadis ini juga dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Bahwasanya yang kedua adalah anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam hadalil jariyah, ya, kepada budak jariyah ini, hadalil jariyah kana qabla an nuzulal faraid, ya, qabla an nuzulal faraidi, ya. Jadi Nabi SAW khitabnya kepada si jariyah ini, budak wanita ini, itu sebelum diperintahkannya syariat-syariat di dalam keimanan. Ya. Nanti akan dijelaskan bahwasanya bagaimana rincian keimanan itu turun, sebagaimana Al-Qur'an itu turun berangsur-angsur dan seterusnya. Ya. Jadi kenapa dicukupkan dengan perkataan saja kemudian Nabi SAW menghukumnya sebagai seorang wanita mukminah dari budak jariyah ini? Karena memang pada saat itu berlaku seperti itu dan belum adanya syariat, ya, belum adanya syariat yang turun di masa itu. Kemudian barakallahu fikum anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya ucapan Nabi SAW fa innaha mu'minatun, bahwasanya dia adalah seorang wanita mukminah, yakni maksudnya adalah hukmuha fid dunya hakamal mu'minatu allati nataqat bisyahadatain, ya. Bahwasanya Nabi SAW menghukumi berdasarkan apa yang zahir dan itu hanya berlaku pada hukum dunia saja, ya. Artinya dia seorang mukminah secara hukmi, ya, dihukumi sebagai seorang mukminah karena dia menjaharkan apa? Menjaharkan keislaman seperti itu. Sehingganya Nabi SAW menghukumi wanita mukminah ini yang mana allati nataqat bisyahadatain, ya, bisyahadatain. Nabi SAW memvonis wanita ini sebagai seorang wanita mukminah, ya, karena dia telah mengucapkan syahadat, ya, mengucapkan syahadatain seperti itu. Jadi dihukumi oleh Nabi SAW sebagai wanita mukminah dan kemudian diminta untuk dibebaskan seperti itu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW beliau mengatakan lam yakul anha annaha mu'minatun hatta qala laha, ya, Nabi SAW tidak mengucapkan kepadanya bahwasanya dia adalah seorang wanita mukminah hatta qala laha, sampai Nabi SAW mengatakan kepadanya atu'minina bikadza, ya, kemudian atu'minina bikadza, ya. Nabi SAW telah memberikan pertanyaan kepada dia terkait keimanan, kemudian dijawab dengan benar, ya. Di antaranya pertanyaan ainallah, ya, seperti itu, tentang hadis jariyah. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala di atas langit, seperti itu. Maka Nabi SAW menghukumnya sebagai seorang mukminah. Ini beberapa di antara jawaban daripada ulama Ahlus Sunnah terkait pemikiran Murji'ah yang keliru di dalam memahami daripada hadis ini. Kemudian telah dibawakan juga oleh Al-Khalal, ya, di dalam kitabnya fi kitabihi As-Sunnah li Abi Bakr Al-Khalal. Beliau memuat suatu baban firat alal murji'ah fi istidlalihim bihadal hadis, ya. Jadi Abu Bakar Al-Khalal di dalam kitabnya As-Sunnah, dia memuat satu bab khusus, ya, untuk membantah pemikiran murji'ah dari hadis ini, ya. Faqal, kemudian dikatakan bahwasanya wa min hujjatil murji'ah bil jariyatil lati qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'tiqaha fa innaha mu'minatun, ya. Dan hujjahnya Murji'ah dari budak ini, ya, dari hadis budak ini yang mana Nabi SAW telah mengatakan kepadanya merdekakanlah dia karena sesungguhnya dia adalah seorang wanita mukminah, wal hujjatu alaihim fi dzalika, dan hujjah mereka terhadap mereka ini menjadikan hujjah kepada orang-orang Murji'ah, ya. Jadi hadis ini yang tadinya mereka keliru justru menjadi hujah untuk mereka sebetulnya, ya, karena mereka tidak memahami dalil ini seperti itu, dan ini menjadi
bumerang untuk mereka, menjadi hujjah justru untuk mereka. Kenapa? Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qad sa'alaha an ba'di syara'il iman. Ya. Karena Nabi SAW telah menanyakan kepada si budak wanita ini, ya, tentang sebagian dari permasalahan syariat keimanan, seperti itu. Ya. Jadi jelas ini bantahan kepada Murji'ah, ya, yang mereka itu keliru di dalam memahami dalil hadis budak jariyah ini. Misalnya mereka mengatakan cukuplah dengan mengucapkan saja seseorang itu menjadi seorang yang beriman, ya. Bahkan mereka menafikan tentang adanya iman itu bertambah, berkurang, ya, iman itu bertingkat-tingkat. Mereka menafikan itu semua. Sehingga melahirkan konsekuensi bahwasanya orang yang mengucapkan atau mengikrarkan keislaman, ya, mengucapkan syahadat misalnya, maka keimanannya itu tidak ada perbedaan, sehingga rata, semuanya sama, ya. Keimanannya dengan keimanan para malaikat, dengan keimanannya para anbiya, keimanannya para sahabat dan seterusnya. Ya. Jadi tidak mungkin berkurang seseorang itu walaupun apa? Walaupun meninggalkan amalan, walaupun meninggalkan sholat, meninggalkan dan seluruhnya dari perintah syariat. Ya, maka tidak akan menodai keimanan seseorang. Ini pemikiran Murji'ah, ya. Dan ini khatir, ya, berbahaya seperti itu. Hal khatir. Ya. Maka itulah bantahan dari para ulama Ahlus Sunnah terkait hadis budak jariyah ini. Kemudian qala Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, wa inna ma hadza ala ma a'lamtuka min dukhulihim fil iman. Dan hanyalah dari hadis tersebut, ya, yang telah aku sampaikan kepada Anda, ya, dari diterimanya masuknya mereka para budak itu di dalam keimanan, wa min qabulihim, dan diterimanya mereka, ya, wa tasdiqihim, dan diterimanya juga kejujuran mereka, ya, bima nazala minhu, dari apa yang telah diturunkan padanya, wa inna makana yanzilu mutafarriqan kanuzulil Qur'an. Jadi iman itu, ya, barakallahu fikum, turun secara berangsur-angsur, ya. Tidak langsung brek iman sempurna, tidak, tapi bertahap. Seperti apa? Kanuzulil Quran, sebagaimana Quran itu dia turun secara berangsur-angsur, ya. Jadi iman itu bertingkat-tingkat, ya, bisa bertambah, bisa berkurang dan seterusnya. Nah, ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisih daripada akidahnya Al-Murji'ah. Wasyahid, dan kesimpulannya di sini menjadi titik bahasannya, lama naqulu, ya, ketika kami menyebutkannya dan membawakan wad dalilu alaihi, dan membawakan dalilnya juga, kitabullah tabaraka wa taala wa sunnat kitabullah tabaraka wa taala wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berdasarkan atau bersumberkan daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Kemudian dibawakan oleh Al-Hafidz Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, beliau menukilkan daripada surat Al-Qur'an, dari ayat dari surat Al-Qur'an, faminal kitab, dan diantaranya dari ayat Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ma unzilat suratum faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun, di dalam surat At-Taubah, ya. Dan apabila uh, telah diturunkan, ya, sebuah surat, faminhum, maka di antara mereka itu ada yang mengatakan may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana, ya, apakah ada di antara kalian, ya, yang bertambah keimanannya disebabkan dengan turunnya ayat ini, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan semakin bertambah keimanannya, ya, dan mereka bergembira, seperti itu. Jadi di sini menunjukkan ayat ini, ya, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Abu Ubaid Ibn Salam, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan tentang bertambahnya keimanan, ya, dan Allah menegaskannya di dalam surat At-Taubah ini, ya, seperti itu. Sehingga ketika orang-orang yang beriman itu mendengar, ya, atau turunnya ayat, ya, kepada mereka, mereka itu saling bertanya di antara mereka, adakah di antara kita yang bertambah keimanannya? Maka Allah yang menjawabnya, fa ammal ladzina amanu, ya, mengatakan bahwasanya pertama mereka adalah beriman, kedua bertambah keimanannya. Seperti itu.
Kemudian wa qauluhu ta'ala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, hanyalah orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan, ya, dari kalangan orang-orang yang beriman, apabila telah disebutkan, ya, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Kemudian apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, zadathum imanan, bertambah keimanannya, ya. Inilah sifat daripada orang-orang yang beriman. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah mereka itu bertawakal. Ini juga menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Ya, iman itu bisa bertambah. Inilah akidah Ahlus Sunnah. Dan berbeda dengan pemahaman Murji'ah. Ya, sehingganya iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, udah, ya, seperti itu. Ya, dia ajak, dia tetap, ya. Sama seperti keimanannya para anbiya, para nabi, keimanannya para malaikat, keimanannya para sahabat, dan seterusnya. Ya, ini pemahaman yang keliru dan berbahaya. Ya. Kemudian fi mawadi'a minal Qur'an mislu hada, dan di banyak tempat, ya, daripada ayat Al-Qur'an ini yang semisal dari apa yang telah dibawakan. Ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an, ya, yang mengenai tentang definisi daripada keimanan, ya. Ini banyak. Kemudian barakallahu fikum, qala al-Imam Al-Hafidz Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullahu taala, ya, afalasta tara anallaha tabaraka wa ta'ala lam yunzil alaihimul iman wa jumlatan kama lam yunzilil Qur'an jumlatan. Apakah, ya, Anda tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan keimanan itu kepada mereka dalam bentuk yang sudah sempurna, dalam langsung seluruhnya, tidak. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an itu secara jumlatan, secara sempurna juga tidak. Tetapi apa? Berangsur-angsur, ya, secara bertahap seperti itu. Maka fahadhil hujjatu minal kitab, maka inilah hujjah dari Al-Qur'an. Fal kanal imanu mukammalan bidzalikal iqrar, maka li ziyadati idza ma'nan wala li dzikriha maudu. Ya. Maka inilah hujjah dari Al-Qur'an. Ya, seandainya saja keimanan itu secara sempurna, ya, dengan sebab apa? Dengan sebab ikrar saja misalnya. Ya, seperti dakwan daripada orang-orang Murji'ah, ya, apabila Al-Qur'an itu sempurna, keimanan itu sempurna hanya dengan ikrar, maka tentu tidak akan ada penambahan, ya, dan tidak akan disebutkan di banyak tempat, ya, seperti itu, tentang bertambahnya keimanan. Jadi ini batil, ya, dakwaan mereka itu batil, keliru, ya. Kemudian kata Al-Hafidz Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, wa ammal hujjatu minas sunnah, kalau tadi sudah dibawakan dari Al-Qur'an, sekarang dari As-Sunnah, ya. Kemudian dikatakan fal atharul mutawattirah, ya, fi hadzal ma'na min ziyadati qawaidil iman ba'duha ba'da ba'd. Ya, dan asar yang disebutkan dari Al-Hafidz Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam terkait keimanan ini derajatnya mutawatir, ya, derajatnya mutawatir. Kemudian bertambahnya keimanan ini merupakan kaidah, ya, kaidah di dalam keimanan akan bertambahnya dan saling terhubung satu sama lainnya, seperti itu. Ya, keimanan itu bertingkat-tingkat, bisa bertambah, berkurang, ini saling berkesinambungan dengan yang lainnya. Ya, fa fi hadis minha arba, ya, wa fi akhar khams, wa fi tsalis tis'a, wa fi rabi aktsaru min dzalik. Ya, ada yang disebutkan tentang keimanan itu, ada yang ada yang 4, ya, ada yang 5, ada yang 9, dan banyak, ya, seperti itu, dan lebih banyak lagi. Contohnya, ya, faminal arba, contohnya keimanan yang disebutkan di dalamnya hanya 4 misalnya.
dalam hadis Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna wafda Abdul Qais qadamu alaih. Ini tentang kisahnya utusan dari Abdul Qais ya yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang uh, beliau mengirim seorang utusan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengirim rombongan pasukan utusan untuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal hayyu min Rabi'ah." Ya, sesungguhnya kami hidup dari Rabi'ah, bersama dengan Rabi'ah. Ya, apa namanya? Kemudian wa qad halat bainana wa bainaka kuffarun mudar. Dan eh, keadaan di antara kami dengan Anda wahai Rasulullah ya itu eh, kufar mudar ya, orang-orang kafir dari kalangan mudar. Falasna nukhlisu illa fi syahri haram ya, famurna bi amrin na'malu bihi wa nada'u ilaihi min waraina. Jadi Abdul Qais ini mengirim utusan ya, mengirim utusan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka meminta fatwa atau ilmu ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini faidahnya bahwasanya ilmu itu didatangi ya, ilmu itu didatangi ke sumbernya. Ya, di mana di situ ada ilmu, dialah yang datang kepada ilmu karena manusia itu butuh kepada ilmu. Ya. Kemudian setelah dia belajar, datang kepada tempat ilmu, dia belajar, maka setelahnya diamalkan ya, famurna bi amrin na'malu bihi, maka perintahkanlah kepada kami sesuatu hal yang akan kami beramal dengannya, yang akan kami amalkan dari ilmu tersebut. Kemudian setelah dia mengamalkan untuk dirinya sendiri, setelah dia belajar, kemudian wanada'u ilaihi min waraina, kami akan mendakwahkan nanti ya setelah kami pulang ke kampung halaman, seperti itu. Jadi ini faedahnya diantaranya adalah keutamaan menuntut ilmu ya, serta adab-adab dalam menuntut ilmu ya. Dia mendatangi ilmu, kemudian dia belajar di sana ya dalam waktu tertentu misalnya, kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut karena di antara faedahnya ilmu itu adalah mengangkat kejahilan. Sehingganya ketika dia telah terangkat darinya kejahilan, wajib bagi dia untuk beramal dengan ilmu tersebut. Nah, baru setelahnya dia mendakwahkan kepada lainnya ya, tentunya di atas ilm, di atas basirah, seperti itu. Jadi utusannya Abdul Qais ini meminta ilmu kepada Nabi SAW dan akan kembali pulang untuk mendakwahkan kepada orang-orang di kampungnya, ya, di desanya, seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan faqal, maka Nabi SAW beliau mengatakan amurukum bi arba wa anhaakum an arba, ya. Aku perintahkan kepada kalian 4 perkara dan aku larang dari kalian juga 4 perkara, seperti itu. Ya, ini terkait keimanan yang 4 tadi yang disebutkan tadi. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Kemudian summa fassarahu lahum, kemudian dijelaskan kepada mereka apa itu al-iman, ya, tafsiran daripada al-iman. Maka kata Nabi SAW, syahadatu an la ilaha illallah, ya, syahadatain, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, wa iqamus shalah wa itauz zakah wa an tu'addu khamsu ma ghanimtum uh, wa anhaakum anid duba wal hantam wan naqir wal muqayyar ya. Jadi ya setelah bersaksi ikrar dengan syahadat, kemudian dituntut atasnya apa? Amalan ya, yaitu apa? Menegakkan atau mendirikan salat, kemudian apa? Menunaikan zakat, seperti itu, mengeluarkan zakat, kemudian juga mengeluarkan 1/5 dari harta ghanimah. Ya, harta ghanimah ini adalah harta yang didapat dari medan pertempuran dengan orang-orang kafir, ya. Makanya disebut dengan harta ghanimah, harta rampasan perang, seperti itu. Nah, ini wajib untuk dikeluarkan 1/5 dari harta tersebut. Ya, kemudian wa anhakum, ya, dan juga aku melarang ke atas kalian
dari anid duba wal hantam wal nakir wal muqayyar. Ya, ini Allahu a'lam, ini maksudnya minuman gitu kan, dan terkait dengan apa namanya, tempat-tempat atau wadah daripada minuman tersebut. Ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Jadi Nabi memerintahkan 4 hal dan juga melarang 4 hal. Dan kemudian dikatakan di dalam kitab Ta'dhim Qadris Shalah, ya, Al-Imam Al-Marwazi beliau menyebutkan qalu, mereka mengatakan fahada rasulu rabbil alamin, maka inilah dia rasulnya, utusannya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta, alladzi ja'a bil iman, yang mana Nabi SAW ini datang dengan keimanan, wa da'a ilaih, dan juga mendakwahkannya, ya, sa'alahu al-wafda an amri bidukhulihimul jannah wa yanjihim minan nar. Ya, dan bertanyalah dari utusannya Abdul Qais ini tentang perkara-perkara yang dapat apa namanya, memasukkan mereka ke dalam surga dan juga menyelamatkan mereka dari neraka jahanam. Inilah ya orang yang berakal, orang yang apa namanya, orang yang memiliki hati yang masih hidup, ya, terutama dia adalah seorang muslim, maka dia mesti harus cekatan, ya, harus cekatan, harus sigap, ya, terkait dengan ilmu, bukan dia justru malah lari dari ilmu. Karena ada ungkapan sebagian orang mengatakan kalau kita sudah tahu ilmunya, ini akan berakibat berat untuk kita. Ya, kita harus dituntut untuk beramal seperti itu. Maka lebih baik kita nggak tahu, ya. Nasallahu alaihi afiyah. Ini subhanallah, perkataan yang jahil, ya. Perkataan yang jahil. Bahkan kejahilan itu merupakan kekufuran, ya. Bagaimana bisa dia mengetahui tentang, jangankan perkara halal haram, bagaimana bisa beriman dia kecuali dengan, ya, al-ilm, dengan ilmu. Nasallahu alaihi. Jadi keutamaan dari menuntut ilmu juga, bahwasanya mereka itu perhatian terhadap agama mereka, sehingga mereka menanya tentang an amri bidukhulimul jannah, perkara apa saja yang dapat memasukkan mereka ke surga, ya. Kemudian wayanjihum minan nar, dan menyelamatkan mereka dari api neraka jahanam, sehingganya mereka akan beramal dan mendakwahkan kembali kepada lainnya, ya. Fa amarahum bil iman billah, ya, maka Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah, summa qala lahum mukhafa'an yahmilu zalika ala ghairi wajhi, ya. Kemudian Nabi SAW, tapi beliau melihat bahwasanya memandang khawatir untuk memberatkan mereka seperti itu. Kemudian dikatakan atadruna mal imanu billah. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, apakah kalian mengetahui tentang iman kepada Allah? Ya, apa kalian tahu beriman kepada Allah? Bagaimana caranya? Apa itu iman kepada Allah? Kemudian summa fasarahu lahum faja'alahu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada mereka, memberikan rincian kepada mereka at-tauhid, yaitu adalah at-tauhid, kata Nabi SAW. Iman kepada Allah itu adalah at-tauhid. Ya, wal iqraru birusulihi, dan mengikrarkan bahwasanya Muhammad SAW adalah rasulnya, wa iqamus shalah wa itauz zakah, mendirikan salat, menunaikan zakat, wa itaul khums minal ghanaim, ya, jama', ya, untuk dari jama', mengeluarkan seperlima daripada harta daripada ghanimah, ya. Maka Nabi SAW, fahada mimma yubayyinu lak anil imana billahi innama huwa tauhiduhu wa ibadatuhu, intaha. Maka inilah yang dinamakan dengan al-iman, sebagaimana yang telah aku jelaskan kepada kalian. Iman kepada Allah itu fahuwa at-tauhid, yaitu adalah at-tauhid, wa ibadatuhu, dan beribadah kepadanya, ya, seperti itu. Jadi mereka itu peduli dengan agama mereka, ya. Adapun manusia kebanyakan hari ini, ya, mereka merasa cukup, merasa acuh, merasa, ya, terlebih mereka sudah mendapatkan daripada hal-hal yang mungkin mereka anggap sudah mencukupi untuk berislam, seperti itu. Mereka acuh, mereka lalai. Kemudian barakallahu fikum, wa minal khams, dan yang kelima, dan keimanan yang disebutkan di dalamnya ada 5. Kalau tadi ada 4, kemudian yang berikutnya adalah keimanan yang berisikan 5 perkara.
ya hadis Ibnu Umar, ya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mendengar Nabi SAW yaqul, bahwasanya Nabi SAW mengatakan bunyal islamu ala khams, Islam itu dibangun di atasnya 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, ya wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Ya, jadi Islam itu dibangun di atasnya 5 perkara. Ini Nabi SAW ketika menjelaskan tentang keimanan, Nabi SAW justru menjawab dengan al-Islam, ya, rukun Islam, atau yang ini dikenal dengan sebagai rukun Islam, ya, ada 5, yaitu syahadat, ya, syahadatain, mengucapkan syahadat, kemudian apa? Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian juga berhaji, ya, ke Baitullahi ta'ala, ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Abu Ubaid, haddatsanahu Ishaq ibn Sulaiman Ar-Razi anil Hanzalah bin Abi Sufyan. Ini juga menjelaskan tentang hadis tersebut, ya. Kemudian wa minatis'i, dan yang iman yang berada di dalamnya 9, kalau tadi 4, 5, sekarang 9. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, lil Islam suwa, ya, wa manaran kamanarit tariq minha. Qala Abu Ubaid, as-suwa yakni irtafa'u minal ard wahidatuha suwah. Ini di catatan kaki, ya, di dalam hasiah. Pada hasiahnya di sini disebutkan kada fil asl, ya, bahwasanya suwa di dalam penamaan atau istilah asalnya itu di dalam disebutkan di dalam Gharibul Hadis. Qala Abu Amr, ya, aswa ay bimakna yani a'lam, ya, rambu-rambu atau petunjuk seperti itu. Min hijarati mansubah, min hijaratin mansubatin fil fayafi al majhulah wa yastadullu bitilkal a'lam ala tariqiha. Ya, jadi ini merupakan petunjuk seperti itu, sebagaimana petunjuk yang berada di suatu jalan yang tidak diketahui, ya, yang dengannya itu akan menunjukkan kepada petunjuk, ya, menunjukkan kepada petunjuk di atas jalan tersebut. Rambu-rambu seperti itu. Ya, kalau kita berada di suatu jalan, kemudian kita tidak tahu, maka kita melihat kepada rambu-rambunya akan kemana, kan seperti itu, ya. Atau ada larangan apa seperti itu. Maka seperti itulah as-suwa, ya, Islam itu di dalamnya ada as-suwa. Kemudian qala Abu Ubaid, berkata Abu Ubaid di sini muallif, fa arada anna lil Islam suwa yaqul, maka yang dimaksudkan daripada Islam, kepada Islam itu suwa, maknanya itu adalah alamatu wa syara'i yu'raful Islam biha kamanarit tariq. Ya, bahwasanya suwa itu maksudnya adalah tanda-tanda atau syariat-syariat yang di dalamnya itu Islam turun dengan syariat-syariat. Yu'raful Islam, diketahuilah bahwasanya itu adalah Islam, biha kamanarit tariq, sebagaimana petunjuk jalan tadi. Fadzakara syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah wa ghairu dzalik min syara'i intaha. Maka syahadat la ilaha illallah, ikrar kita kepada at-tauhid, kemudian juga perintah syariat salat dan selainnya, ini merupakan syariat-syariat yang ditujukan sebagai petunjuk tadi. Ya. Jadi dengan syariat-syariat ini menuju kesempurnaan seperti itu. Seorang itu tidak langsung sempurna keislamannya, keimanannya. Ya. Mana tadi? Ya. Kemudian kamanari minha, ya, kamanari minha antu minabillahi wa la tusyriku bihi syai' wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wa an tusallima ala ahlika idza dakhalat 'alaihim wa an tusallima 'alal qaumi idza mararta bihim, ya. Faman taraka min dzalika syai'an faqad taraka sahman minal Islam wa man tarakahunna faqad wallal Islam dhahrahu, nas'alullah al-afiyah. Dan yang dimaksud dari kamanarit tariq, yaitu manarut tariq tadi,
itu bahwasanya bagian daripada Islam itu, ya, yaitu engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan, ya, dengan sesuatu apapun, kemudian menjalankan perintah salat, ya, kemudian menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, berhaji, kemudian melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, seperti itu. Dan kemudian engkau memberikan salam kepada keluargamu apabila mereka, ya, masuk ke dalam rumah, seperti itu. Kemudian engkau memberikan salam kepada orang-orang yang engkau lewati, seperti itu. Ya, kemudian barakallahu fikum, maka barang siapa yang meninggalkan hal tersebut satu saja, faqad taraka sahman minal Islam, ya, wa man tarakahunna faqad walal Islam dhahra. Siapa saja yang meninggalkan hal tersebut, maka sungguh dia telah apa? Mencampakkan Islam, membuang Islam di belakang punggungnya. Jadi dia tidak berislam, seperti itu. Ya, nasallahu alaihi. Kemudian qala Abu Ubaid hadatsani Yahya ibn Sa'id al-Qattan an Thawr ibn Yazid an Khalid ibn Ma'dan an rajulin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini riwayat-riwayat dari yang disebutkan tadi, dari hadis-hadis yang telah disebutkan. Kemudian kata Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, fadhanna al-jahilun biwujuhi hadhil ahadis annaha mutanaqidatun, ya, mutanaqidatun li ikhtilafil adadi minha, ya. Maka orang-orang yang bodoh, para juhal dari kalangan Murji'ah ini, mereka itu telah menyangka pendalilan dari sisi pendalilan ini, maksudnya dari hadis ini, ya, bahwasanya kesemua hadis yang telah disebutkan termasuk hadis jariyah tadi ini menjadi mutanaqidatun, tanakut, berkontradiksi, ya. Kenapa? Likhtilafil adadi minha, karena jumlah daripada keimanan itu berbeda-beda jumlahnya, seperti itu. Maka kata mereka ini kontradiksi hadisnya. Dalilnya tidak bisa dijadikan apa namanya? Pendalilan untuk keimanan itu bertingkat-tingkat misalnya, ya. Karena mereka nggak mampu untuk mencerna ini, ya. Karena ini berbeda-beda, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 9 tadi kan. Maka wahiyya bihamdillahi wa ni'matihi, ya, maka hal tersebut, ya, pernyataan tersebut walhamdulillah ba'idun minat tanaqudi, ya, sangat jauh dari yang dikatakan mereka sebagai bentuk kontradiksi, kata mereka. Ini sangat jauh, alhamdulillah. Ya, enggak benar seperti itu. Wa innama, ya, wujuhuha, dan hanyalah sisi pendalilannya itu adalah ma'alimtuka min nuzulil faraidi bil iman mutafarriqan, ya, sebagaimana telah aku sampaikan kepada Anda dari turunnya syariat itu terhadap keimanan secara mutafarriqan, berangsur-angsur, berbeda-beda, seperti itu, ya. Ada orang yang levelnya dia imannya tinggi, ya, imannya itu sedang, imannya itu rendah, bahkan sampai imannya itu tidak tersisa sedikit pun, seperti itu, ya. Fakullama nazalat wahidatun, maka tatkala setiap kali dia satu kali itu turun keimanan, al-haq Rasulullah SAW, ya, ada duha bil iman. Kemudian summa kullama jadallahu lahu minha ukhra zadaha fil adadi hatta jawazu zalika sab'ina khullah. Ya, jadi intinya iman itu dia turun secara berangsur-angsur, ya, tidak langsung sempurna. Ya, setiap kali bertambah keimanan itu disebutkan sebagai keimanan, ya. Turun lagi keimanan yang lainnya, perintah beriman yang lainnya, seperti itu. Wa kadzalikal hadis al-musbitu anhu annahu qala al-imanu bid'atun wa sab'una juz'an. Nah, ini hadis yang ma'ruf, ya, yang sudah dihafal oleh bahkan anak-anak kecil. Bahwasanya Nabi SAW beliau mengatakan ini yang sabit hadisnya, derajatnya sabit gitu kan. Bahwasanya al-iman, barakallahu fikum, itu bertingkat-tingkat, ya, 70 cabang keimanan, juz'an. Afdaluha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha
wa adnaha imatatul adza anit thariq. Ya. Jadi iman itu bertingkat-tingkat. Yang paling utama yaitu adalah ikrar la ilaha illallah. Ya, bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling rendahnya wa adnaha yaitu apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan, ya, menyingkirkan gangguan dari ini serendah-rendahnya daripada keimanan. Qala Abu Ubaid, hadatsana Abu Ahmad Az-Zubair Ani Sufyan ibn Sa'id an Suhail ibn Abi Saleh an Abdullah ibn Dinar an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ya, lihadal hadis wa in kana zaidan fil adadi falaysa huwa bi khilafi ma qablahu wa inna matilka da'aimun wa usul wa hadhihi furu'uha wa zaidatun fi syu'abil iman min ghairi tilka daim, ya. Jadi ini merupakan bagian daripada min syu'abil iman, ya, dari cabang-cabang keimanan, ya, semakin jelas menunjukkan keimanan itu bercabang-cabang, bertingkat-tingkat, ya. Sehingga disebutkan juga di sini bahwasanya pada catatan kaki ahlul hadis wa sunnah, seluruh ulama ahlul hadis wa sunnah, indahum an naqula ta'ah an naqula ta'atan an naqula ta'atin fahiya dakhilat fil iman. Jadi ketaatan itu seluruhnya mencakup kepada keimanan, ya, kembali kepada keimanan. Ya, seorang yang beriman itu mesti menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya ketaatan itu, ya, disebut sebagai keimanan. Sawa'un kanat min a'malil jawarih, sama saja entah itu dia amalan anggota tubuh, ya, anggota badan, atau awil qulub, ya, atau amalan hati, ya, ikrar, meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai eh, satu pencipta, pengatur alam semesta, meyakini Islam, agama yang benar, ya, agama yang hak, berikrar syahadatain, atau dia mengerjakan amalan jawarih, dia sholat, zakat, saum, haji, dan sebagainya. Kemudian, au minal aqwal, dari ucapan-ucapannya, ya, mengikrarkan syahadatain, seperti itu. Sawa'un fi dzalikal faraid wan nawafil. Sama saja entah itu perintah yang wajib atau perintah-perintah yang sunnah. Hadza qaulul jumhur al-a'dhamu minhum. Ini merupakan ucapan daripada ulama seluruhnya, ya, jumhur ulama, seperti itu. Dan keimanan itu tidak tercakup hanya sebatas hasr, pembatasan kepada 70 keimanan saja, enggak. Bahkan lebih, bisa bertambah lagi, seperti itu. Ya, bahkan lebih bisa bertambah lagi. Fadara wallahu a'lam, maka kami memandang wallahu a'lam anna hadzal qaul akhar ma wasafa bihi Rasulullah sallallahu al-iman li'anna al-adada innama tanaha ilaihi wa bihi kamulat hisaluhu, ya. Kemudian wal musaddiqu lahu qaulullah ta'ala, sesuai dalam surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, ini juga menjelaskan bahwasanya Nabi SAW ayat ini turun, ya, berkenaan ikhtilaf inda ulama, apakah ini merupakan surat atau ayat yang terakhir, ya. Tapi ini dikatakan di sini sebagai surat atau ayat terakhir turun, ya, ketika pada masa haji wada Nabi sedang wukuf, ya, ayat ini turun pada hari Jumat, seperti itu. Ini penjelasannya panjang sampai ke bawah. Intinya bahwasanya ketika turun ayat ini menjelaskan bahwasanya keimanan itu telah sempurna, ya, keimanan telah sempurna dan Islam telah sempurna, seperti itu. Jadi ketika sebelum-sebelumnya terkait hadis jariyah, budak jariyah, atau yang sebelum-sebelumnya lagi, ya, di pertemuan yang sebelumnya, itu Islam belum sempurna dan keimanan juga masih belum sempurna, masih turun, masih berangsur-angsur seperti turunnya Al-Qur'an, ya. Kemudian selesailah pembahasan iman ini dengan dibawakan dalil daripada surat Al-Maidah. Misalnya hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan kepada kalian nikmat-nikmatku,
ya wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridhoi untuk kalian sebagai Islam sebagai agama untuk kalian, ya. Jadi keimanan seorang itu berbeda-beda, ya. Barakallahu fikum, tidak sebagaimana dakwaan daripada Al-Murji'ah. Setiap orang yang telah mengaku beriman, maka keimanannya itu tidak akan pernah terganggu sama sekali, tidak akan pernah yang namanya ternodai seperti itu. Bahkan keimanannya tetap ya ajak sebagaimana keimanannya para sahabat, keimanan para anbiya, kemudian keimanannya para rasul, para malaikat ya, nasallallahu alaihi. Adapun ahli sunnah, seorang yang mengucapkan keimanan, maka nanti akan dilihat kembali keimanannya seperti apa, seperti itu. Bisa jadi keimanannya dia tinggi, lemah, ya bahkan keimanannya bisa hilang, sehingga siapa saja yang berbuat kekufuran, bertindak kekufuran, mengucapkan atau sebagainya dari ucapan, keyakinan atau perbuatan, maka bisa kufur, ya, keluar dari agama Islam, tidak tersisa padanya keislaman, seperti itu. Ya, seperti itu penjelasannya. Jadi ini bantahan kepada kaum Murji'ah ya yang menyatakan bahwasanya amal itu bukanlah bagian daripada keimanan, dan ini penjelasan rincian daripada eh, sebab-sebab iman itu di sisi ahlu sunnah seperti itu ya, secara rinci, secara detail ya. Nah, kita cukupkan sampai di sini, wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.